bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahnya Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Selamat pagi, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sukacita yang besar bagi kita di pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan suasana yang begitu indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kebaktian pada saat ini kita akan mulai dengan pengakuan. Pertolongan bagi kita dalam kebaktian ini datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah sejahtera, damai, sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki ibadah di pagi hari ini. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Demikian firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih dan Maha Setia. Di pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dengan hati yang berlimpah oleh ucapan syukur dan terima kasih atas pertolongan, penyertaan, dan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Di pagi ini kami kembali datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, dengan segala apa yang melekat di dalam diri kami. Kami tahu bahwa kami tidak pantas untuk menghadap Engkau oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tetapi kami tahu ya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Itu sebabnya ketika hati kami ingin kembali dan berpaling kepada-Mu ya Tuhan, kami mengharapkan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, di pagi ini kami beribadah kepada-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau di dalam bentuk kidung pujian-pujian kami. Kami juga rindu mendengar firman-Mu yang menumbuhkan iman kami kepada Tuhan. Karena itu kami mohon, layakkan kami Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tetapi persekutuan kami di dalam nama Tuhan
memampukan kami untuk memuji Engkau secara bersama-sama. Dan berkat yang kami terima hari ini di dalam ibadah kami akan menjadi penguat hati kami di dalam menjalani kehidupan kami, memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk ibadah di pagi ini, kiranya Tuhan berkenan dan menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur secara bertanggapan. Minggu ini kita akan membaca dari Mazmur pasalnya yang 119. Mazmur 119 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Saya memulai membaca dari ayat yang ke-25. Mohon Bapak Ibu semua membaca ayat seterusnya. Demikian kita lakukan secara silih berganti. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dunia daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Demikian pembacaan Mazmur. Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, mengagungkan firman-Nya yang menyampaikan kepada kita amanat agung untuk memberitakan Injil menjadi berkat bagi semua orang. Kita nyanyikan Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati
suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahnya Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dari setiap rumah kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Selanjutnya nanti bisa dikirim, ditransfer ke rekening gereja yang ada tertulis di warta yang kami sampaikan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Tiga Musuh. Ku ada tiga musuh, ialah ku sendiri. Selalu tak taat Tuhan, ingatkan jasmani. Aku ingin sertamu, tapi ku tak sanggup. Si aku yang ku benci, halangi kehendaknya. Ku ada tiga musuh, ialah si setan. Selalu menggoda aku, menjauhi Tuhanku. Pakai iman yang lemah, selalu bimbang ragu. Si setan yang ku benci, halangi jalan daku.
kasih daku. Ku ada tiga musuh, tak dapat saingku. Meski ku tak dapat menang, namun sertaku. Ya mati bagi daku, selagi melangkah. Ku tak takut musuhku, Tuhan menjaga daku. Bapak Ibu, kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, sekaligus kita melakukan doa syafaat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan yang Maha Baik, kembali di dalam ibadah di pagi hari ini, Tuhan memberi kami kesempatan untuk menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan. Ketika kami memberi dari apa yang kami terima, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan, untuk bisa dipakai di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kami mohon kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini. Tuhan kuduskan agar dapat dipakai ya Tuhan, di dalam segala kegiatan-kegiatan yang kami dilakukan di gereja ini. Kami berdoa untuk umat-Mu yang mendukung di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, yang memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Kiranya Engkau ya Bapa berkati mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati kesehatan mereka dan keluarga mereka. Sehingga dengan demikian hati mereka tergerak untuk selalu dekat dan melekat dengan Tuhan di dalam menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan inginkan kembali kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu dan sekolah yang ada di tempat ini. Sebegitu jauh ya Tuhan, perjalanan gereja dan sekolah di tempat ini. Kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan menggerakkan agar sekolah dan gereja di tempat ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ingin mencari Engkau ya Tuhan. Dan menjadi suri teladan bagi orang-orang di dalam melihat Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk aktivis, hamba Tuhan dan majelis di tempat ini. Kiranya satukan hati kami ya Tuhan. Lebih-lebih di dalam minggu ini, kami memulai di dalam pengurusan yang baru, di dalam kemajelisan yang baru. Kiranya Engkau menolong kami. Tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam segala keterbatasan dan di dalam segala kekurangan, Engkau selalu mencukupkan kami dan mendukung kami. Kami juga berdoa untuk sekolah ini ya Tuhan, di dalam penerimaan siswa baru. Kami tahu bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan jiwa-jiwa baru yang akan dididik di sekolah ini untuk menjadi anak-anak yang memuliakan dan menyembah Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di situasi pandemi COVID yang belum reda, bahkan ada kecenderungan akan
bangkit kembali dengan varian-varian yang baru. Tuhan, tolong kami. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada tempat perlindungan kami yang lebih teduh selain daripada kami berteduh di bawah perlindungan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami dalam keadaan aman dan nyaman di dalam perlindungan Tuhan. Bagi jemaat-jemaat kami, bagi saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan sakit penyakit, pergumulan di dalam ekonomi, rumah tangga, keluarga, sekolah dan pekerjaan. Kiranya Engkau Tuhan tolong campur tangan dan bukakan jalan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika hati kami berseru kepada Tuhan, Engkau tidak akan mengecewakan kami. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, keamanan ya Tuhan. Di dalam banyak hal-hal ketidakpastian yang kami dengar, dan hal-hal yang kami lihat melalui media elektronik. Kiranya Tuhan menjaga umat-Mu di dalam segala hal yang dilakukan di dalam tirani mayoritas atas minoritas. Kiranya Engkau menguatkan hati kami untuk selalu bersandar dan berpegang teguh kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di minggu pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ramaria Ritonga, yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyambut penyampaian firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari pujian Indah Bersamamu. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan
membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mohon anugerah pertolongan Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong kami, mengajari kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami ya Tuhan bukan saja mengerti, tetapi kami juga dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau percayakan menuntun di dalam terang firman-Mu, kiranya Engkau sendiri juga yang mengurapi dan meneguhkannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang akan kita baca dari Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Kita akan membacakan bagian ini. Saya akan membacakan dari tempat ini, jemaat sekalian dapat membaca juga di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Tema yang kita akan renungkan hari ini adalah penguasa yang ditolak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat tatkala Nadiem Makarim ditetapkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud pada bulan Oktober 2019 yang lalu, saya melihat bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang optimis, yang setuju dan bahkan menanggapi dengan ditetapkannya dia sebagai Mendikbud,
dengan tanggapan yang cukup kocak. Ada yang berkata demikian, wah, driver Gojek bisa jadi agen Mendikbud buat tertibkan siswa yang lolos. Ada juga yang mengatakan, oh, GoPay bisa jadi sarana untuk bayar SPP. Tapi jangan lupa promonya tetap harus dijalankan. Ada juga yang mengatakan kalau bayar SPP, ingat cashback-nya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tetapi ada juga yang terkejut, yang tidak setuju dan bahkan berkomentar miring. Khususnya mereka-mereka yang menggeluti bidang pendidikan dengan dukungan pendidikan yang sesuai dengan bidang tersebut. Dan mereka kemudian berkomentar ketika mereka tahu latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Nadiem Makarim dan sekarang dia mengemban sebagai Mendikbud dan tidak ada hubungan pendidikan sebelumnya dengan dunia pendidikan. Dan itu membuat mereka rasanya menjadi pesimis dengan dia diangkat sebagai Mendikbud. Memang kita dapati seringkali hal ini menjadi sebuah kebiasaan umum, yaitu tak kalah seseorang memangku jabatan, menggeluti bidang pekerjaan atau posisi selalu dikaitkan dengan latar belakang orang tersebut. Mungkin itu latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, ataupun mungkin dari segi usia, apakah dia sesuai usianya ataupun mungkin dia terlalu muda untuk itu. Nah, seringkali ketika hal ini dijadikan menjadi satu hal yang menjadi patokan, maka kita dapati ada hal-hal yang pada akhirnya dihambat atau dihalangi di dalam apa yang akan dicapai atau yang disediakan di depan. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, kita mendapati dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sana dicatat tentang bagaimana Yesus setelah dia melayani di beberapa kota di wilayah di sekitar Galilea yang tidak terlalu jauh dari tempat asalnya, yaitu kota Nazaret. Dikatakan Yesus kembali ke Nazaret, di tempat ia dibesarkan. Dan dikatakan di dalam ayat yang kedua, pada hari Sabat ia mengajar di rumah ibadat atau di sinagog. Nah, mari kita melihat bagaimana di sana dikatakan bahwa ketika dia mengajar di sana, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Memang kita melihat di bagian ini, Markus tidak menjelaskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi kalau kita melihat paralel yang dicatat di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 30, kita dapati di sana dikatakan bahwa Yesus diberikan sebuah kitab dan kemudian dikatakan
dia membacakan dari kitab Yesaya yang ditulis di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang bunyinya demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan di sana dicatat, dikatakan setelah Yesus selesai membaca bagian itu, dikatakan Yesus mengajarkannya, dan di dalam ayat yang ke-21 dicatat di sana Yesus memberi komentar dengan mengatakan, genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarkannya. Nah, kita mendapati ketika Yesus mengajarkan itu, dikatakan jemaat yang besar itu takjub. Mereka takjub. Sama seperti ketika Yesus juga melakukan atau mengajar di bagian-bagian yang lain, dikatakan mereka juga mendengarkan dia dan takjub, heran. Tapi sebagian mereka mempertanyakan. Mereka mempertanyakan dengan berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Nah, kita melihat selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, mereka masih melanjutkan dengan berkata bahwa Yesus ini hanya seorang tukang kayu, anak Maria. Saudaranya ada di antara mereka, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Bahkan saudara-saudara perempuannya. Artinya mereka sangat tahu, sangat kenal Yesus, dan mereka bertanya-tanya, bahkan mungkin mencurigai, kok bisa Yesus mempunyai kemampuan yang seperti itu. Mungkin muncul pertanyaan dan keberatan dalam benak mereka. Bagaimana mungkin seorang yang biasa-biasa saja melakukan hal-hal yang menakjubkan dan mengajarkan hikmat? Bagaimana mungkin seorang yang kita kenal selama ini, yang bersama-sama dengan kita, dapat melakukan semuanya itu? Mereka menjadikan keberadaan, latar belakang Yesus menjadi alasan untuk tidak menerima Yesus. Dan dikatakan mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Ketika seseorang diremehkan atau dipandang sebelah mata oleh karena latar belakang pendidikan, keluarga, atau mungkin karena kemudaannya di dalam melakukan sesuatu, ada banyak orang pada akhirnya tidak mau ambil pusing dengan itu. Dan dia akan terus berkarya. Dan pada akhirnya penolakan itu berangsur berkurang, bahkan berubah menjadi penerimaan. Dan kita melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6a. Di sana dikatakan
Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, kalau kita melihat di bagian ini, mungkin ada orang berpikir ketika ayat 3, orang-orang itu mempertanyakan tentang Yesus. Hikmat yang dimilikinya itu dari mana? Nah, kita mendapati seakan-akan gara-gara itu kemudian Yesus tidak lagi melanjutkan pelayanan ketika dikatakan bahwa ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Sehingga mungkin ada orang berpikir, apakah Yesus terlalu sensitif? Hanya dengan seperti itu, lalu kemudian memutuskan untuk tidak meneruskan pelayanannya. Nah, kita dapati ya, sebenarnya ya, di sini bukan persoalan mereka mempertanyakan tentang asal-usul Yesus. Atau mungkin mereka merasa ragu akan keberadaan Yesus, kemampuan Yesus. Nah, tetapi kalau kita melihat, kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis Lukas yang telah saya bacakan tadi, yaitu ketika Yesus membaca tentang nubuat yang diberikan oleh kitab Yesaya. Dan ketika kemudian Yesus menyatakan bahwa apa yang dituliskan di sana itu sedang tergenapi, yaitu Yesus yang adalah utusan Allah. Tak kala dia membaca bahwa memang dia adalah sebagai utusan Allah. Dan kita dapati justru dikatakan bahwa mereka itu kecewa dan menolak dia. Mereka kecewa dan menolak dia. Karena mereka mungkin tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus itu yang bersama-sama dengan mereka. Bagaimana mungkin bahwa dia yang adalah seorang tukang kayu, seorang yang biasa bersama dengan mereka. Mereka tahu latar belakang kehidupannya. Mereka tahu keluarganya. Mereka tahu ibunya. Mereka tahu saudara laki-lakinya. Mereka tahu saudara perempuannya. Jadi itu yang kemudian membuat mereka pada akhirnya tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah seperti yang dia katakan, bahwa itulah kegenapan dari nats itu. Artinya Yesus sebagai utusan Allah. Itu sebabnya mereka mempertanyakan, dari mana dia bisa mendapatkan hikmat dan bagaimana mungkin dia bisa melakukan semuanya itu. Nah, kita melihat di dalam bagian ini, pikiran mereka tentang asal-usul Yesus, akan keberadaan Yesus yang biasa mereka lihat, itu telah membutakan mata rohani mereka untuk melihat, untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan kalau kita melihat sebenarnya bahwa di dalam pelayanan Yesus yang pertama,
Yesus melayani di daerah sekitar Galilea. Dan banyak kali dia melakukan pelayanan, tanda-tanda mujizat di daerah Kapernaum yang tidak terlalu jauh dari daerah mereka. Itu sebenarnya sudah jelas-jelas membuktikan Yesus itu adalah bukan sekedar utusan, tetapi dia adalah penguasa yang maha kuasa. Nah, kalau kita melihat ketika Yesus meneduhkan angin ribut, ketika Yesus mengusir roh jahat, itu adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, penguasa yang memiliki kuasa yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, pikiran mereka yang melihat Yesus bertumbuh bersama mereka secara lahiriah membuat mereka menjadi rasanya terbatas untuk benar-benar memahami dan menerima bahwa Yesus adalah utusan Allah, bahkan Allah penguasa. Itu sebabnya Yesus mengemukakan atau mengatakan ungkapan yang umum pada waktu itu yang mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dan kalau kita melihat di dalam Lukas, di sana kita dapati bagaimana diberikan contoh yang pada akhirnya nabi itu harus pergi keluar dari Israel. Nah, jadi kita mendapati di dalam bagian ini penolakan mereka bukan sekedar sebuah keraguan akan kemampuan Yesus, tetapi penolakan mereka benar-benar sekalipun sudah dinyatakan, disingkapkan bahwa Yesus tidak sekedar yang mereka kenal sebagai manusia biasa, sebagai seorang tukang kayu, tetapi dia adalah utusan Allah, bahkan penguasa itu. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Dan ayat 6a dikatakan, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penolakan mereka akan siapa Yesus yang sudah disingkapkan kepada mereka, yang adalah penguasa Allah yang berkuasa, jelas pada akhirnya membuat mereka tidak lagi mengalami berkat-berkat yang Allah sediakan bagi mereka. Itu sebabnya dikatakan di sana Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Apa yang kita pelajari di dalam bagian ini? Yang pertama adalah penolakan itu bisa terjadi di mana saja dan datang bahkan dari orang-orang yang dekat. Tapi ini tidak menjadi alasan untuk kemudian mundur. Kalau kita lihat selanjutnya, Yesus sekalipun mereka menolak, tetapi Yesus akan terus berkarya dan dia pergi ke tempat yang lain untuk pada akhirnya dia melakukan pelayanan, mengajar di tempat yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dapati ini terjadi,
Ini berarti bahwa di dalam pelayanan bukan tidak mungkin terjadi penolakan-penolakan. Tetapi kita harus tetap melakukan apa yang menjadi yang Tuhan kehendaki untuk kita tetap melayani Tuhan di mana saja Tuhan bisa membawa kita. Dan yang kemudian, hal yang perlu kita sadari juga, jangan sampai hanya karena melihat keberadaan lahiriah seseorang itu kemudian membatasi kita untuk pada akhirnya menerima apa yang Allah ingin nyatakan, apa yang Allah ingin berikan, yang Allah sediakan melalui orang-orang yang diutusnya untuk memberitakan akan kebenarannya kepada kita. Jangan sampai itu kita lewatkan. Tetapi kita harus benar-benar membuka hati untuk kita datang untuk mengenali apa yang sebenarnya atau siapa sebenarnya yang menyampaikan akan kebenaran. Apakah itu berita dari Tuhan atau bukan. Kalau kita melihat di dalam pelayanan para pengikut Yesus, baik pada waktu itu mereka yang bersama-sama dengan dia dan selanjutnya mereka-mereka yang di kemudian hari para misionari di dalam pelayanan mereka. Mereka menghadapi tantangan yang sedemikian, tetapi mereka tetap belajar untuk setia di dalam meneruskan menyampaikan kebenaran firman. Ketika di satu tempat mereka ditolak, mereka akan pergi ke tempat yang lain untuk meneruskan akan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, hal yang berikutnya yang perlu kita pelajari di dalam bagian ini adalah ketika kita melihat orang-orang sekampung Yesus yang ada di Nazaret, kebersamaan mereka tak kala mereka selama ini seakan-akan telah mengenal Yesus. Tetapi kemudian ketika Yesus hadir, sebagaimana sebenarnya dia datang sesuai dengan misinya, dia sebagai penguasa Allah yang datang untuk boleh menyatakan kebenaran Allah. Mereka tidak dapat mengenalinya. Dan oleh karena keterbatasan mereka, oleh karena terlalu terbiasa selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus, pada akhirnya mereka kecewa dan menolak Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya terpikir dan teringat ada banyak orang dari keluarga-keluarga Kristen yang selama ini sudah terlalu terbiasa di dalam mungkin berdoa, bernyanyi, pergi ke gereja. Tetapi di dalam perjalanan imannya hanya sebatas itu. Tidak ada pengenalan yang lebih maju, yang lebih dalam tentang siapa Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan pada akhirnya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan pada akhirnya dalam kehidupannya tadinya seakan-akan mereka mengikut Tuhan, tetapi justru sebaliknya berbelok. Bahkan ada banyak orang yang tadinya seakan-akan sebagai pengikut Kristus, tetapi kemudian meninggalkan imannya, bahkan mencaci maki, mengejek apa yang dulu dia katakan dia percaya. Nah, ini menjadi satu tanda awas bagi kita
khususnya keluarga-keluarga Kristen harus belajar mengajar anak-anak untuk mengenal siapa Tuhan dengan benar. Mengajari setiap anggota keluarga untuk benar-benar tidak sekedar membaca membaca kebenaran, mengatakan mengenal Tuhan hanya sekedar sebuah cerita, sebuah histori. Tetapi biarlah pengenalan akan Tuhan itu dibangun untuk pada akhirnya mempercayai Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan terus dibangun imannya mengikut kepada Tuhan. Bahkan sekalipun terkadang dalam perjalanan hidup ada hal-hal yang mengecewakan, yang tidak sesuai. Misalkan melihat kehidupan orang-orang yang mengatasnamakan orang percaya. Mereka kecewa melihatnya. Tetapi kalau kita sudah mengenal Kristus di dalam kehidupan kita, itu tidak menjadi alasan untuk kita mundur. Itu tidak menjadi alasan. Tetapi itu akan membuat kita semakin belajar untuk menghidupi kehidupan di dalam mengikut Tuhan. Untuk pada akhirnya kita terus berjalan dengan setia di dalam mengikut kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hal yang berikutnya, belajar dari penguasa yang ditolak ini. Mari kita belajar untuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk terus membangun iman kita di dalam Tuhan. Ketika kita di dalam keseharian bergulat di dalam perjalanan kehidupan dengan berbagai kegiatan, keaktivitas dan kesibukan kita. Mari kita terus menggunakan kesempatan untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Jangan menjadi kita merasa seakan-akan perjalanan kehidupan ini menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan kita merasa membaca firman Tuhan tidak ada lagi kegairahan. Belajar mengenal Tuhan udah biasa-biasa saja. Seharusnya di dalam perjalanan kehidupan kita harus menjaga bahwa kita terus merasa bahwa Yesus adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Di dalam menjalani kehidupan, tantangan pergumulan yang kita hadapi, bahwa Yesus yang menjadi andalan kita. Bahkan di dalam apa yang sekarang ini dunia tawarkan dalam hidup kita. Misalkan ada mungkin kita dalam keseharian setelah bekerja, kita mau mendengar berita, kita mau membaca berita, dan banyak hal yang mengalihkan kita di dalam kehidupan ini dari kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Mari, jangan biarkan itu membuat kita merasa, aduh membaca Alkitab menjadi sesuatu yang buang-buang waktu, membosankan. Tetapi biarlah itu tetap menjadi bagian yang kita terus tekuni agar kehidupan kita di dalam perjalanan ini terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan mengalami betapa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan di dalam Dialah segala hal yang kujalani dalam hidup ini saya akan dapat jalani dan nikmati. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong kita di dalam perjalanan hidup kita. Semakin belajar mengenal Tuhan sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Tak kala Engkau boleh menyatakan diri-Mu kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Bahkan di dalam Yesus Kristus, Allah yang datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kami. Tuhan, kiranya Engkau menjaga akan kegairahan, sukacita ketika kami pertama kali mengenal dan percaya kepadamu. Itu sampai sekarang, biar kiranya Engkau yang menolong kami. Untuk kami terus boleh percaya, boleh menjadikan ini menjadi satu hal yang indah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam seluruh perjalanan pelayanan yang dilakukan. Biar Engkau juga menolong setiap kami untuk terus kami setia di dalam memberitakan Engkau kepada siapa saja ya Tuhan. Dan biar kiranya Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu, membuka hati mereka sehingga ya Tuhan, tidak ada satu kondisi yang lahiriah pun mungkin dari orang yang menyampaikan firman-Mu yang menjadi penghalang untuk mereka boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ini hidup kami, tuntun dan berkati kami. Sebentar ini Tuhan kami akan mengikuti perjamuan kudus, biar kiranya Engkau juga persiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagaimana telah disampaikan kepada kita melalui warta. Kita akan mempersiapkan diri kita akan menyanyikan lagu dari PPK 55 di Bukit Joljota. Di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu, matahari bersuramlah. Yesus Anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengarkan tanya hamba setia, salib-Mu ganti dan mahkota. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salib-Nya
akan membacakan bagian firman Tuhan yang menuntun kita di dalam perjamuan kudus ini sebagai petunjuk setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus. Dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah masing-masing tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus ini, sebagaimana petunjuk firman Tuhan, kita perlu menguji diri. Dan untuk itu saya undang kita bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita membuka hati kita, menyelidiki hati kita, dan kita memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa pelanggaran dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Masing-masing kita berdoa di dalam hati kita. Tuhan, di depan meja perjamuan ini, kami datang bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjamuan. Kami datang membuka hati kami, menyadari dan mengakui akan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang di dalam anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan. Kami masih saja melakukan pelanggaran dan dosa. Ada banyak hal dalam kehidupan kami, perbuatan, pemikiran, perkataan, bahkan niat dan cita-cita kami seringkali jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, ya Tuhan, sekali lagi dengan segenap kerendahan hati kami mengaku di hadapan-Mu akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga tak kala kami boleh menerima roti dan anggur ini, kami sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan untuk kembali melangkah bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
saya perlu mengingatkan kembali bahwa perjamuan kudus ini akan diberikan kepada jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau disidi. Hanya mereka yang diizinkan mengikutinya, dan bagi jemaat yang belum dibaptis dewasa atau disidi, bersabar terlebih dahulu, belajar katekisasi, dan sesudah itu nanti dibaptis dewasa dan disidi, barulah diizinkan untuk mengikutinya. Dan setiap saudara yang mungkin dari gereja sahabat diizinkan mengikutinya, jikalau saudara sudah dibaptis dewasa atau disidi dan tidak sedang dalam penggembalaan gereja. Berikutnya, Bapak atau anggota keluarga yang sudah dipersiapkan untuk membagikan roti kepada keluarga, saya persilahkan untuk membagikannya. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami telah menerima roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kami, darah-Mu yang dicurahkan untuk menyucikan kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk boleh memandang kepada Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan pada saat ini Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami, untuk kami dapat menjalani hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya." Mari kita makan roti. Kemudian Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sekali lagi kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hanya oleh karena kasih-Mu lah ya Tuhan, yang memungkinkan kami boleh datang kepadamu, mendapatkan pengampunan daripada-Mu, dan menjadikan kami menjadi anak dan milik-Mu.
Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan kami rindu Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus memegang tangan kami, menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Setiap kali kami boleh mengikuti perjamuan kudus ini, kiranya Engkau menguatkan iman kami, untuk kami boleh melangkah di jalan Tuhan, menapaki perjalanan kehidupan kami, untuk kami dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyadari kami lemah, ya Tuhan. Tetapi kami mau bersandar kepadamu, mengandalkan Engkau. Dan Engkaulah yang menolong kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi peran kami, di dalam pekerjaan kami, di mana Engkau mempercayakan akan tugas pelayanan yang Engkau berikan kepada kami, baik itu di gereja, di rumah Tuhan, atau di tempat pekerjaan kami masing-masing. Tolong kami untuk kami dapat menjalaninya sebagai satu pengabdian kami kepada Engkau, Allah kami yang mengasihi kami. Sedemikian juga peran kami sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua, biar kami semua juga dapat menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami puji, kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sama sumber berkat. Mari kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah. Kembalilah ke dalam kehidupanmu. Jalanilah hidupmu. Dan biarlah dalam perjalanan iman, pengenalan akan Tuhan akan terus bertambah. Bahkan terus menuntun engkau di dalam seluruh kehidupan untuk terus dapat memuliakan dan bersaksi tentang Dia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
dipersilahkan duduk. Kebaktian selesai, silahkan ambil saat teduh. Kami tim pelayan kebaktian umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 16 Mei 2021 mengucapkan